Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bab pertama pada kelas 12, yaitu dengan listrik dinamis. Ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan, yaitu elektrostatika. Di situ kita bedakan menjadi dua. Ada elektrostatika statis dan dinamis. Di sini yang kita bahas yang pertama yaitu yang dinamis. Berarti di situ dia ada yang bergerak. Siapa yang bergerak? Ternyata di situ ada sebuah arus yang mengalir pada suatu rangkaian yang tertutup. Ilustrasi yang paling gampang, di sini kita mempunyai sebuah hambatan. Ini cara menggambarkan sebuah hambatan. Saat kamu mempunyai hambatan, ini kamu menggambarkannya ke atas, maka dia akan berakhir dari bawah. Atau sebaliknya, saat kita mau menggambarkannya ke bawah dulu, maka dia akan berakhir dari atas. Ini cara menggambarkan sebuah hambatan. Berarti tidak boleh menggambarkan hambatan terus dilengkok-lengkok gitu sakar kalian, itu tidak boleh. Misalnya ini dari bawah berakhir dari bawah, gini tidak boleh. Atau kamu menggambarnya dari atas berakhir dari atas, gini pun juga tidak boleh. Tapi dia harus seimbang. Nah, ini ada sebuah hambatan, saya hubungkan dengan sebuah beda potensial. Jika rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian yang tertutup, ternyata di sini ada arus yang mengalir. Arus akan selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus di sini akan mengalir sepanjang rangkaian. Nih. Sampai akhirnya di potensial rendah. Nah, karena nih tidak ada cabang, maka arus yang mengalir sepanjang rangkaian ini besarnya sama. Ternyata besarnya arus yang mengalir di situ I akan sama halnya dengan Q per T. Dengan Q adalah muatan, satuannya kolom, dan T adalah waktu, satuannya sekon, dan I adalah arus, satuannya ampere. Nah, ternyata muatan yang mengalir pada rangkaian ini adalah elektron, sehingga Q itu sendiri bisa kita cari, dia akan samanya dengan N kali E. Dengan N adalah banyak elektron dan E adalah muatan elektron, yaitu besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian kita lihat pada hambatan itu pada sebuah penghantar. Misalnya paling gampang di situ kita mempunyai sebuah kabel. Kabel di situ ini kan dia kan mengalir arus atau akan ada hambatannya di sini. Nah, besarnya hambatan pada penghantar R ternyata dia sebanding dengan panjangnya. Semakin panjang penghantarnya, semakin panjang kabelnya, maka hambatannya akan semakin besar. Dan R ternyata berbanding terbalik dengan luas. Berarti semakin besar luasnya, hambatannya akan semakin kecil. Nah, karena R sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan A, maka secara matematis R itu akan samanya dengan rho L per A. Dengan R di situ adalah hambatan, satuannya ohm, rho hambatan jenis, satuannya ohm meter, L rho hambatan jenis, satuannya ohm meter, L panjang, satuannya meter, dan A adalah luas, satuannya meter persegi. Nah, karena pada penghantar di situ dia umumnya berbentuk pipa, maka luasnya di sini adalah luas lingkaran. Berarti luas lingkaran kita tahu besarnya luas lingkaran yaitu PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat, sehingga hambatan dengan jari-jari dia akan berbanding terbalik dengan kuadratnya.
dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat dari diameter. Nah, pada sebuah penghantar ini, jika suhunya kita naikkan, ternyata hambatannya pun juga semakin besar. Dengan RT akan sama halnya dengan R0 1 plus alfa delta T. Dengan delta T adalah perubahan suhu.